Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita mengulang kembali materi sifatul huruf. Kemarin sudah ya sifatul huruf yang memiliki lawan. Ya, sifatul huruf ada dua ya. Ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Tidak ada lawannya. Yang ada lawannya ada berapa? Ada 5. Satu, hamas itu mengalirnya nafas ya. Hurufnya fahasahu syahsun sakata ya. Fa ha sa ha shin kho sod sin kaf ta ya. Lawannya hamas jahar, tertahannya nafas ya. Berarti selain huruf yang tadi nafasnya ketahan ya. Alif berarti ketahan ya. Makanya ada yuk minun, tertahan nafasnya ya. Terus yang kedua syiddah, tertahannya suara. Hurufnya ajid kotun bakar, alif jim dal qaf ko ba ta. Berarti kaf dan ta ada hamas, ada syiddah, tertahan nafas, tertahan suaranya juga. Makanya suka ada desisan kalau tak sukun ya, karena tertahan nafasnya, tertahan suaranya. Lawannya syiddah rokhwahnya mengalirnya suara. Berarti selain huruf ajin kotun bakat, suaranya mengalir ya. Berarti kho sa mengalir, terus apa, sod mengalir suaranya ya. Selain ajin kotun bakat berarti suaranya mengalir, tidak ditahan. Nah, antara syiddah dan rokhwah ada tawasud, yaitu tengah-tengah antara tertahan, antara mengalir suaranya. Hurufnya cuma 5. Lam, nun, ain, mim, ro ya. Jadi ketahan ongkoh, mengalir ongkoh. Al. Kalau tertahan teing al ya. Mengalir teing al ya. Jadi tengah-tengah. Al, an, am, ta ya. Lil umar. Nun, mim, lam, al, hamdu, alhamdu, an, am, ta ya. Roh juga sama, ar-rahmanir-rahim ya. Yarzuqun, yarzuqun ya. Antara tertahan dan mengalir suara. Terus yang ketiga isti'la, yaitu naik pangkal lidahnya. Pangkal lidahnya naik ya, naik pangkal lidahnya ke langit-langit. Hurufnya cuma 7. Husod, dog, til, qil ya. Kho, sod, bod, zin, ko, qof, zo. Dia naik pangkal lidahnya. As, kho, so, do, to, ko, zo ya. Lawannya istighfar. Berarti merendah pangkal lidahnya. Ntar aja merendah ya. Kalau tadi mah pangkal lidahnya naik, ini mah pangkal lidahnya biasa aja rendah. Berarti selain kusodong qil, lidahnya rendah ya. Ta, sa, ja ya. Terus apa? Fa ya. Itu berarti rendah aja ya. Kemudian yang keempat, itbaq. Itbaq itu tertutupnya aulat tengah lidah. Lidah bagian tengah tertutup. Hurufnya cuma 4. So, bod, o, zo. Berarti so, bo, po, bo. Pangkal lidahnya naik, tengah lidahnya naik, ketutup rapat. Ketutup. Makanya dia tebal huruf yang 4 itu. Udah isti'la, itbaq pula ya kan? So, bo, po ya. As, ab, al ya. Tertutup tengahnya, tidak ada tidak terbuka ya, tertutup. Kemudian pangkal lidahnya naik jadi tambah tebal ya. Lawan itbaq adalah infita ya, terbukanya ulat tengah lidah ya. Berarti yang tadi huruf istilah husodong tilqil berarti qaf, ghin, kho kan istilah, pangkal lidahnya naik, tetapi tidak itbaq. Berarti biasa aja ketika mengucapkan hurufnya, pangkal lidahnya aja naik tapi tidak pangkal lidahnya aja. Kalau tertutup berarti susah, terlalu tebal, nggak bisa. Kalau kho ya, kho, to,
ya, sirotol mustaqim, qauma hanya pangkal lidahnya aja, tengah lidahnya mah enggak. Kalau zo pangkal lidah naik, tengah lidah juga tertutup, ya. Zo. Lawannya itbaq, infitah, terbukanya aurat tengah lidah. Berarti selain zo, lidahnya terbuka, ya. Ba, ma, na, ya. Bahkan huruf yang tadi istilah terbuka lidahnya, tengah lidahnya terbuka. Ho terbuka, ya. Kemudian yang kelima izlaq, tempat keluarnya mudah diucapkan, tempat keluar hurufnya mudah diucapkan. Hurufnya 5, fa, ro, min, lubin, fa, ro, mim, lam, ba. Kalau fa kan makhraj hurufnya ujung gigi nempel ke bibir, kan mudah diucapkan kan? Fa. Tapi aya keneh wae anu pa. Ya, padahal mudah diucapkan ya. Fa. Ro, ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas. Gugusi agak ke atas sedikit. Ro sama la, ya kan? Ro, la, ya, masih di ujung maksudnya, masih di ujung kalimat, masih di ujung lisan. Mim sama ba apalagi? 2 bibir kan? Mim, ba, ma, ya, itu mudah diucapkan. Ma, ba. Izlaq lawan katanya ismat, keluar makhrajnya jauh atau susah diucapkan. Berarti selain fa, ro, mim, nun, lam, ba, agak hese ucapkeunana gitu. Kayak po, ya kan? Za agak hese. Zo, ya, agak hese. So wapugu, bo, komo, ya. Komo, pangkal lidah jauh pisan, ya. Gitu, ya. Jadi izlaq lawan katanya ismat. Itu sifat yang mempunyai lawan. Ada 5. Sekarang sifat yang tidak ada lawannya ada 7. 1. Sofir. Kemarin yang di makhorijul huruf, sofir itu adalah huruf yang keluarnya ujung lidah nempel antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, ya kan? Di antara itu. Hurufnya 3. Zai, sin. Sofir, yaitu bunyi sukun huruf yang terdengar menyerupai suara tertentu. Jika huruf sod maka terdengar seperti suara angsa. Kalau di saya dulu kayak suara bambu, kasautil auza. Tahu bambu Bu? Kasautil auza. Nah, benten. Bulat hitam. Kalau bambu teh kumbang hitam yang suka ada di kotoran sapi biasanya suka ada. Jadi ketika dia ditekan keluar suara as. Masukin dulu makhrajnya. Ujung lidah nempel ke antara gigi seri atas dan gigi seri bawah as. Kemudian masukin sifatnya istilah, naikin pangkal lidahnya, tengah lidahnya rapetin, kemudian keluarkan suaranya berarti as. Ya, as. Ya. Kemudian zai itu kasautin naho. Zai kasautin naho, seperti suara lebah. Za. Azwaja. Tidak akan tertukar dengan ja. Gitu. Azwaja. Za mah ujung lidah, ja mah tengah lidah. Beda pula sifatnya. Sofir kalau za, ya kan? Ya, za. Kemudian sin suaranya kasotik poir, seperti desisan ular, ya kan? Assalamualaikum, kan? Nggak mungkin assalamualaikum, ya kan? Assalamualaikum, ya. Salamat, ya. Bismillah, ya. Itu sofir, ya. Sofiruha sodun wa zayun sinun. Dan huruf sofir suara yang menyerupai bunyi sesuatu, yaitu hurufnya 3 sod zay sin. Ya. Yang kedua, qalqalatun huruf jadi, yaitu qalqalah hurufnya ada 5. Baju di toko. Nah itu baju di toko. Atau
atau qutbu jadid kalau istilah kitabnya mah. Ya, qalqalah yaitu bunyi ketika huruf yang disukunkan pasti memantul. Jadi huruf qalqalah mah khusus untuk huruf yang sukun. Huruf 5 ini yang sukun maka memantul, ada pantulan ya. Selain huruf di atas tidak boleh ada pantulan. Jadi ako, ajib ya. Ajib, ako. Contohnya tadi bilqisfu ya kan, ketika diwakaf jadi qalqalah bilqisfu. Mutmainnah ya kan. Yujrimun gitu ya. Kemudian kalau dal apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid ya kan, lam yalid wa lam yulad. Kalau belum memantul berarti belum qalqalah. Sifat qalqalahnya belum ada. Ini masuknya sifat lazimah ya kan? Ya, sifat lazimah berarti mesti ada, harus ada, pasti akan ada. Kalau belum ada pantulan berarti belum masuk sifatnya. Tuh. Ya. Yang ketiga, lin, lembut dan sifat lin. Ya, harfulin. Harfulin itu hurufnya ada dua, yaitu wawu dan ya yang apa? Sebelumnya berharokat fathah. Jadi kalau wawu dan ya tidak ada fathah mah tidak jadi lin. Ya, wawu sukun. Contohnya ba. Fathah jadi bau atau ko. Ada wawu jadi ko ya, ko. Kalau diganti sama dhammah jadi bu. Jadi apa? Mad asli. Mad asli mad tabi'i. Kalau fathah jadi lin. Kalau dhammah jadi mad tabi'i atau mad asli. Sama dengan ya juga baina. Lin ya, harus lembut lin. Baina bukan baena. Baina. Kalau diganti sama kasrah jadi bina. Jadi matobi ya. Jadi perhatikan dulu ya sukun atau wawu sukunnya sebelumnya berharokat apa? Nah, sebelum sukun, bukan sesudah sukun. Sebelum sukunnya harus berharokat fathah. Maka ketika ada huruf yang berharokat fathah ketemu dengan wawu mati atau ya sukun, maka disebutnya lin. Bacanya harus lembut. Baina ya. Mana yang disebut madlin? Kalau di akhir dan di wakofkan. Contoh khair fastabiqu atau ama li'ilafi Quraisyin. Ketika wasal dia kan Quraisyin. Tapi kalau di wakaf karena dia di ujung kalimat kan, akhir ayat, ya kan? Quraisy, masukin dulu linnya. Quraisy, baru dipanjangin. Quraisy. Makhrajnya kudu dapat. Quraisy. Nah, baru namanya madlin karena berarti ya Quraisy ya. Karena dia harus panjang. Quraisy. di akhir. Tidak harus di akhir, kalau di tengah-tengah ada. Nah, jadi madlin. Asal diwakafkan. Asal wakaf. Kalau wakaf, wawu sukun dan ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Kalau dia diwakafkan pun jadi lin, tapi jadi mad, bukan harfulin, bukan sifat lin. Ya, madlin. Tapi kalau sifat lin harfulin ketika dia wasol baina Quraisyin ila. Nah, itu. Kalau diwakafkan jadi madlin. Tetap baca nama, tetap kudu lembut. Ari mad mah dipanjangkeun lembutna, ari henteu diwakafkeun mah biasa aja, pendek aja. Baina qaumun gitu. Yaumin gitu ya. Paham? Lin?
Insyaallah. Yang keempat, wal inhirafu suhiha. Fil lami war ro, dan sifat inhiraf menyimpang itu dibenarkan. Hurufnya ada dua, lam dan ro. Yang keempat itu inhiraf. Inhiraf berarti menyimpang, condong. Si lidah teh condong. Al. Jadi si ujung lidah nempel pada gugusi agak ditekuk gitu kan. Al ya. Inhiraf. Menyimpang dibenarkan dia makal inhiraf makal lam rokma. Kalau selain itu jangan disimpangkan. Misalkan ujung lidah kan nempel ke gugusi. Ulah disimpang jadi air huruf dal pada melengkung mah hese. Aduh ya kan? Ya, kalau al, lam dan ro memang sifatnya seperti itu, harus ada lam dan ro. Jadi dia agak melengkung, agak menyimpang, agak condong, ya. Kemudian yang kelima, takrir, wa takriri wa ro bi takriri ju'il, dan huruf ro dengan sifat takrir bergetar dibacanya, ya. Sifat ro itu ada inhiraf, ada takrir, ya. Bergetar, ada getaran, au. Kerasa kan katanya kalau nyebutin R ada getaran ya. Allah. Nah, itu harus bergetar. Lazim, pasti ada getarannya. Allah, tapi ulah digetarkan lebih. Terlalu berlebihan. Ar-Rahmanir Rahim tidak. Allah. Nah, jangan terlalu berlebihan. Ya. Yang keenam, tafasyi, menyebarnya nafas. Walid tafasyi shinu. Dan sifat tafasyi menyebarnya nafas, hurufnya cuma satu adalah shin. Tafasyi itu pecah, menyebar. Ya. Nafasnya menyebar. Ash. Ya. Kan tadi ada rihwan, mengalir suara, ya kan? Berarti ash. Tengah lidah. Terus disebarkan suara nafasnya, nafasnya disebarkan, ya, maka terjadilah bunyi seperti kayak mesin ayam ya, seperti itu, ya, keluar dari makrojnya hingga mulut dari sisi maupun tengah. Jadi menyebar nafasnya itu dari sisi ke tengah, dari tengah ke sisi menyebar. Anginnya kerasa ke arau. Ya. Nah, dikarenakan sumber keluarnya bunyi makhraj huruf shin dari tengah lidah, maka tidak boleh ada pergerakan bibir saat mengucapkannya. Jadi kan tengah lidah makhraj nama. Tafasyi itu sifatnya, bunyinya, maka bibir tidak berpengaruh. Asyaiqu a'udzu billahi minasyaiqu. Sambil senyumnya bisa. Minasyaiqu, ya kan? A'udzu billahi minasyaiqonir rajim. Tidak ada yang monyong kecuali huruf yang berharokat dhammah, baru itu harus monyong. A'udzu, ya. A'udzu billahi ya. Itu dia. Yang ketujuh, istiqolah. Dodun istaqil, huruf dod diucapkannya dengan sifat istiqolah. Yang ketujuh, yaitu makhrajnya terbentang. Makhraj huruf dod itu dari hafatil lisan. Sisi lidah, tepi lidah, ya kan, tempel ke gigi geraham kiri atau kanan. Nah, sesudah ditempelin makhrajnya, keluar sifat istiqolah, yaitu terbentang, ya. Ketika mengucapkan huruf dod, maka terbentang dari awal lidah hingga ujung lidah, ya. Nah, dari tepi lidah sampai ke ujung, jadi terbentang. Dan jadi keluar suara walab istiqolah namanya. Walab. Fil Nah, jadi bukan sekedar nempelin ke makhrajnya dot fil ard, tapi tidak ada istitolahnya.
Harus ada istitolahnya, jadi ada suara tertahan dulu. Fil ard. Coba deh, coba. Fil ard. Ada suara kedengeran nggak? Fil ard. Ard. Fil arm. Lagi. Biasanya tuh Fil ard. Udah makhraj ro, ujung lidah nempel ke gusi. Balikeun deui kana tepi lidah ard. Terus pangkal lidah naikeun. Istila jeung itbaq teh keluarkeun istitolahna. Dona cobi naik. Ya. Jadi huruf do teh sebenarnya Cobi dona. fil ard. Nempel lidah kana atas. Bukan, kan makhrajnya pinggir lidah, nempel ke gigi geraham. Kemudian Nah, tempelin dulu pinggir lidah, nggak ada ujung lidah. Kena gigi. Ente, gigi geraham. Tepi lidah karena gigi geraham, pangkal lidahnya naik karena langit-langit, tengah lidahnya nutup itbaq teh ya kan? Terus istitolahnya terbentang antara lidah dari pinggir sampai ke ujung sampai pangkalnya. Coba Abdi kadangu teu ada suara kadangu teu? Lagi. Terus dilatih ya. Walabbo. Hanya berapa setengah lah gitulah. Setengahnya dari suara itu tuh setengahnya harus ada gitu. Ya, insya Allah lah nanti semakin sering berlatih, insya Allah nanti semakin baik cara mengucapkan huruf hijaiyahnya. Nah, itu sifat lazimah. Sanes awalidah. Makhorijul hurufnya pinggir lidah nempel ke gigi geraham. Ini mah terbentang dari awal lidah. Awal lidah teh pangkal. Dari pangkal dari sini sampai ke ujung. Bukan nempel ke ujung lidahnya, bukan nempel ke gigi, bukan. Jadi terbentang lidahnya teh dari pangkal dari sini sampai ke ujung. Jadi semua lidahnya berfungsi bo teh gitu. Ketiasana kena Ya, insya Allah. Kedang main. Nah, itu. Semuanya berfungsi, semuanya bergerak. Jadi kita teh cuma ini doang, dari ujung Ya, karena sifat lidahnya dari ujung kan, istilahnya dari pangkal lidah, istilahnya itbaqnya di tengah lidah, istitolahnya